Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian-kajian kita seperti hari-hari lalu. Pagi yang cerah dan lumayan dingin. Saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya menghangatkan suasana. Masih ada saja yang kurang puas, atau kalau lebih singkat lagi, lebih menohok lagi, tidak terima ketika aku membedah sebuah kajian dengan topik 100% Allah, 100% manusia. Itu sesuatu dogma yang tidak pantas lah diterima oleh orang yang menggunakan akal. Jadi tidak logik gitu ya. Tidak logik gitu. Dari apa yang pernah aku ketahui ya, bahwa Kristen itu dalam konsep teosnya, mengenal Allah, itu kenapa akhirnya terpisah dari konsep teosnya Yahudi. Ya. Jadi rusak dia. Konsep teos Kristen itu dirusak oleh apa sih? Sehingga dia tidak sejalan lagi dengan konsep teosnya Yahudi. Padahal tumbuhnya itu, lahirnya itu dari teritorial Israel, di mana di sana komunitas Yahudi berada. Dan Kanjeng Nabi Isa atau yang kalian sebut Yesus sudah jelas-jelas ngomong untuk hal sesembahan. Dia ngomong apa? Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bukan dari tebus-tebusan dosa. Enggak. Gitu loh. Bukan dari tebus-tebusan dosa main seperti di Pegadian gitu, enggak. Konsep teos dulu harus dijelaskan, duduk permasalahannya. Legal standingnya itu dia di mana? Lah Kanjeng Nabi Isa yang kalian sebut Yesus, itu sudah jelas mengatakan seperti tadi yang aku bilang. Bangsa Yahudi, bangsa Yahudi, bangsa Yahudi. Kan sederhana. Artinya ketika konsep teos kalian atau teman-teman Kristen bergeser dari konsep teosnya bangsa Yahudi, bagaimana Anda akan mau selamat? Gitu. Coba, sekali lagi aku ingatkan sama kalian. Jalan-jalanlah ke Israel sana, tanya, apakah yang kalian sembah itu apa yang kami sembah? Tanya gitu. Ya. Tanya, supaya kalian ngerti gitu. Ini aku berbicara dalam konsep akademik, ilmiah, diskusi, ya. Saling menghormati, ya. Saling bisa belajar untuk memahami. Tetapi dalam konsep teos, ketika kita bawa dalam ranah diskusi, dia boleh dikritis. Kalau dalam konsep sosial, aku tetap hormati. Jangankan Yesus itu menjadi dwi natur, Yesus itu menjadi 1000 natur pun aku hormati dalam konteks sosial. Jangankan Allah itu menjadi Tritunggal, Allah menjadi 1000 tunggal pun aku hormati. Karena itu dalam konteks domain sosial. Kita harus menghormati pilihan orang lain yang berbeda dengan apa yang kita imani. Tapi sekali lagi aku katakan, ini kita bicara dalam konteks akademik, diskusi. Basicnya pengetahuan. Karena kita berbicara agama, maka basic pengetahuan kita tidak bisa terlepas dari Bible, tidak bisa terlepas dari Al-Quran. Jangan ngomong agama kalau tidak berdasarkan Bible dan Al-Quran. Karena konteks hari ini kita berbicara Islam dan Kristen. Jadi kalau kita coba
evaluasi lagi. Kenapa konsep sesembahan Kristen itu menjadi rusak? Ya. Karena dia tercabut ya, tercabut ini. Aku gambarkan di sini. Ini Yunani, ini Yahudi. Dia tercabut dari ini. Tercabut dari Yahudi menuju ke Yunani. Konsep teosnya tuh di sini. Ya. Berubah dia. Karena yang asalnya dalam alam pikir Yahudi bergeser menjadi alam pikir Yunani. Yunani itu apa? Ini pagan. Ini tidak menerima firman. Ini samawi. Dia menerima firman. Seperti yang aku jelaskan kemarin. Apa sih kelebihannya bangsa Yahudi? Dijelaskan. Karena pada mereka lah pertama kali firman itu dipercayakan. Baru kemudian nanti kepada bangsa Arab setelah bangsa Israel. Bangsa Yunani, firman dari mana? Di sini pagan ini gudangnya apa? Gudangnya filsafat. Ini gudangnya filsafat. Kalau kita tanya sama teman-teman Yahudi, ya, apakah bisa dikatakan 100% Allah, 100% manusia? Coba kamu tanya sama orang Yahudi. Aduh, gimana ya menjadi? Tanya sama orang-orang Yahudi di sana. Bisa nggak sesuatu itu dikatakan 100% Allah, 100% manusia? Nggak bisa. Karena apa? Orang Yahudi itu dia berbicara atas dasar firman. Dia ada dalam tataran realistis. Ini real ini. Pola pikir Yahudi itu real. Sama dengan Islam. Islam itu real. Dia berbasic kitab suci. Apa yang kitab suci katakan. Sedangkan Yunani, filsafat itu dia spekulasi. Nanti kalau kita bicara tentang Tritunggal, bagi orang Yahudi, 1 ya 1, 3 ya 3. Kalau di sini spekulasi dia Yunani, di filsafat Yunani apa? 3 tapi 1, 1 tapi 3. Begitu juga kalau tanya sama orang Yahudi, manusia ya manusia, Allah ya Allah. Nggak ada 100% manusia, 100% Allah. Gitu loh. Jadi, kekristenan ya, itu dalam konsep teos dia dirusak oleh filosofis ya, yang dalam pemikiran-pemikiran Yunani yang pagan. Tercerabut dia. Tercabut dari alam pikir Yahudi menuju alam pikir Yunani. Seandainya dulu Kristen itu tetap saja di ranah teritorial Yahudi, insya Allah selamat dia, nggak akan bergeser itu, nggak akan bergeser. Bahkan aku hakul yakin, inilah hebatnya Allah. Ketika yang lain boleh kamu rusak, seperti babi kamu rusak menjadi babi hutan karena ingin makan babi, ya. Jadi hanya babi hutan aja jadinya yang haram, babi-babi lain halal. Mungkin Allah bilang, oke lah silahkan. Tapi dalam konsep teos, dia tidak rusak. Tidak ada yang mampu merusak. Itu kalau aku renungkan itu salah satu kehebatan Allah yang agung itu. Jadi kalau aku memperkenalkan bahwa Allah itu tunggal, aku nggak perlu pakai Al-Quran. Nggak perlu. Cukup pakai ini aja. Kalau kita jujur membaca Alkitab, Allah itu tunggal, bukan tritunggal. Masalahnya sudah kemasukan. Dia belum baca, otaknya sudah kemasukan filsafat-filsafat Yunani ini. Jadi rusak. Dua yang merusak konsep teos di dalam kekristenan. Yaitu tentang konsep Tritunggal dan tentang konsep duinitas. Nah, sekarang kita berbicara duinitas, nanti kita bicara Tritunggal. Ya. Oke, sekarang aku jelaskan. Ada yang mengatakan begini.
Menarik ini. Ya. Ini ya maka aku bilang filosofinya adalah filsafat ini filsafat kaki 5 gitu loh. Ya, aku hapus ini. Ya. Jadi begini. Ada sebuah, ya, dia bilang begini, ada sebuah benda, nggak tahu bendanya apa, benda gitu aja ya, dia bilang benda gitu, nggak tahu bendanya apa, ini benda, ya, benda, sebentar, tulisannya, supaya kalian jelas, ini benda, ya, aku singkat aja ya, benda ini terbagi dua nanti, ya, dia terbuat. Berarti ini bahan kalau terbuat ini kan. Ya, terbuat ya. Dan ini berbentuk, bentuk. Bentuk ya. ini contoh filsafat yang menggelikan ini ya. Dia terbuat ya. Terbuat dari apa ya? Maka benda tersebut ya, ada sebuah benda terbuat dari kaca, ini kaca, dia terbuat dari kaca. Atau kalau bahasa Jawa koco. Subandite koco. Ya. Dan berbentuk gelas. Jadi bentuknya gelas. Ini bentuknya gelas. Ya, bentuknya gelas. Maka benda tersebut dia bilang 100% kaca, 100% gelas. Gini loh. Ya. Terus lucu lagi dia buat pertanyaan, dan pertanyaan itu memang dia giring supaya salah gitu ya. Pertanyaannya begini. Jika ada pertanyaan benda itu terbuat dari apa? Jika menjawab terbuat dari gelas, tentunya jawabnya salah meskipun benda itu gelas. Lah ya iya, orang pertanyaannya terbuat dari apa kok dijawabnya bentuk. Ya jelas salah. Dia sendiri bikin pertanyaan, dia sendiri nyalakan. Inilah filsafat. Nanti aku jelaskan apa itu filsafat. Ya. Pertanyaan kedua. Benda itu berbentuk apa? Dia bilang. Adalah salah jika jawabannya berbentuk kaca, meskipun benda itu 100% kaca. Ya jelas salah. Orang yang ditanya bentuk, dijawab apa? Dijawabnya itu terbuat dari apa? Ya kalau dijawab bentuk, jawabnya bentuk. Kalau ditanya terbuat dari apa, ya jawabnya terbuat dari apa. Jangan terbuat dari apa, dijawab bentuk. Jangan ditanya bentuk, dijawab terbuat dari apa. Dia bikin pertanyaan-pertanyaan sendiri, dia bikin pertanyaannya salah-salah sendiri. Inilah filsafat. Sekarang dia kan maunya, kalau aku membaca ini, dia maunya ini Yesus. Dia maunya begini. Ya. Ini nggak tahu dia sekolah di mana kok. Mau aja dibodoh-bodohi. Ini maunya dia Yesus. Ya. Ini 100%-nya ini nggak tahu apakah Allahnya yang terbuat, artinya bahan, apakah gelasnya ini yang manusia yang bentuk, nggak tahu lah. Tapi kita karang aja lah ya. Kita masukkan aja lah. Ini 100%, ini Allah. Coba. Ini Allah. Ya. Ini manusia. Kira-kira beginilah anunya, apanya? Konversi yang mau dia bangun. Jadi ya, Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Dia mau konver ke sini dengan menggunakan filsafat seperti ini. Jadi Yesus itu diutamakan benda, ya. Jadi Allah itu adalah terbuatnya. Sebetulnya terbuat ini bisa disingkat bahan, ya. Bahan. Nih ya. Ini Allah ini bahannya, ya. Terus manusia ini bentuknya. Kira-kira gini, yang mau dia bangun tuh begini. Ini benda ini. Ya, kira-kira dia bangun begini. Kalau aku sih, ini kan sesuatu yang menggelikan gitu loh. Ya,
Karena apa? Tidak berbasic kitab suci. Tidak berbasic kitab suci. Aku pertanyaannya sederhana saja sih. Ya. Kapan Allah itu, ya? Kapan Yesus itu, ya? Kalau nggak mau Allah, Yesus lah, ya. Kapan Yesus itu dibagi berdasarkan terbuat dan bentuk? Kapan? Kapan, ya? Di ayat mana atau kapan Yesus itu dibagi dua berdasarkan terbuat atau bentuk? Ini di mana? Tolong jawab. Tolong dijawab. Anda yang doktor, yang profesor, tolong jawab. Anda bisa membagi, ya, bahwa Yesus itu terbagi dari terbuat dan bentuk. Dari mana? Dari mana? Hah? Ayo jawab. Bisa nggak? Makanya kan aku bilang kemarin, tunduklah terhadap kitab suci. Tunduk terhadap kitab suci. Ya? Tunduk. Aku ini nggak ngajak kamu tunduk terhadap Bible, enggak. Tunduk terhadap kitab sucimu ini loh. Apa pesan kitab sucimu? Ya? Aku bacakan yang pertama. Supaya kau ngerti. Nih, di kitab Ulangan 29:29. Ya. Apa katanya? Aku bacakan di sini. Hal-hal yang tersembunyi, ya. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Oke? Yang aku mau bidik di sini, yang aku mau sampaikan kepada kalian semua, itu di sini. Dengarkan. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi yang bagi kita, ya, itu hanya hal-hal yang dinyatakan. Hal-hal yang dinyatakan. Dinyatakan. Ya. Yang tidak dinyatakan kita tidak tahu. Itu bagi Allah. Ya. Aku ini rasionalis sejati. Tetapi aku sadar bahwa rasional, otak manusia itu punya keterbatasan. Dia tidak mampu memikirkan yang maha gaib. Allah itu maha gaib. Maka ketika kita akan berbicara yang maha gaib itu, dia harus dibimbing oleh firman. Sekarang aku mau tanya, di mana dinyatakan Yesus itu terdiri dari ini, terbuat dari dan bentuk? Di mana? Di mana? Aku kan hanya ingin, sederhana sekali, kamu taat terhadap Alkitab. Yang ditanya itu murid-murid. Ya, ditanya sama Petrus. Kita kembali lagi, nggak usah lari ke Alkitab, kemana-mana, ke kitab saja. Ya, ini adalah Matius. Ya, tetap ke ayat yang kemarin 16. Ya, aku menukik di ayat 16. Bagus nomornya 16. Ya, lihat ini. Ini jawab. Ini sudah aku ulang-ulang ayat ini. Ya. Jadi aku baca langsung ke 16-16-nya saja. Ya. Atau aku agak ke atas sedikit, ya. Ke 15-nya aku mulai. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapa aku ini?" Ini sudah jelas loh teksnya ini. Masa nggak bisa kamu memahami gini? Kalau nggak bisa memahami ini, buang aja titel doktormu itu, buang aja. Untuk apa? Kamu sekolah tinggi-tinggi tapi bodohnya itu masih dipelihara. Untuk apa? Ini sudah jelas teksnya. Lihat, aku bacakan untuk kau. Ya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, murid-murid, ya. "Tetapi apa katamu? Siapa aku ini?"
Yesus bertanya sama murid, siapa aku ini? Maka jawab Simon Petrus, ya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jeng, 100%. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Anak Allah. Dia nggak ngomong, engkau adalah terbuat dari apa misalkan? Terbuat dari tepung terigu berbentuk bolu kukus. Ada bilang begitu. Ada Petrus membagi Yesus menjadi terbuat dari dan berbentuk. Ada. Nggak ada. Ini kan hanya pemikiran-pemikiran filsafat yang aku bilang tadi. Filsafat inilah yang merusak konsep teos di dalam kekristenan. Nggak ada. Sekarang apa sih filsafat itu? Supaya aku kasih tahu. Ini Pak Apus. Ya, apa filsafat itu? Sebetulnya gimana filsafat itu bermain? Ya. Dalam filsafat, ya. Ini kamu catat ini supaya kamu juga nanti ngerti. Ya. Dalam filsafat, pendapat apapun pendapat, ya. Pendapat apapun bisa dibenarkan. Bisa dibenarkan. Ya. Selama kita bisa membuat asumsi, ya, untuk membenarkan pendapat itu menjadi seolah-olah benar. Nih filsafat. Supaya kamu tahu. Filsafat itu begini. Pendapat apapun dalam filsafat itu bisa dibenarkan selama engkau bisa membuat asumsi-asumsi untuk membenarkan pendapat itu menjadi seolah-olah benar. Nih. Menjadi seolah-olah benar. Ya. Benarnya apa? Seolah-olah benar. Padahal ya nggak benar. Ini siapa rajanya filsafat? Yunani. Semua orang tahu siapa Aristoteles. Semua orang tahu siapa itu Plato. Makanya aku bilang taat. Nggak usah macam-macam gitu loh. Kalau kamu mencari Tuhan berdasarkan filsafat, itu orang Jawa bilang geladrah. Geladrah itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Nggak jelas kemana-mana gitu loh. Orang Bible sudah memberikan panduan kok. Kok kamu ngomong yang 100% manusia lah, 100% Allah kok aneh-aneh gitu loh. Pokoknya taat sama Bible. Gitu loh. Aku nggak minta kamu taat sama Al-Quran, enggak. Taat sama Bible. Karena perjanjian lama, perjanjian baru, dan Al-Quran, perjanjian terakhir, ya. Jadi ini nih. Ini ya. Nih. Perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir, dalam konsep teos, alhamdulillah, subhanallah, masih tetap tunggal. Nggak macam-macam. Masalahnya, filsafat inilah yang membuat macam-macam. Kenapa? Karena orangnya mau bermain-main filsafat. Sudah dikasih jalan lurus, cari jalan sesat. Jadi kalau kita menggunakan bahasa Al-Quran, itu begini. Ya. Ini filsafat sudah ya, aku tulis di sini aja. Kalau kita membaca Al-Quran, Quran surat Al-Hajj. Al-Hajj ya. Suratnya 22 ayatnya 3 ya. Apa katanya? Ini sederhana ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah, gak usah rame ya, Allah, itu dialek.
Nggak usah rame. Kalau kamu kurang paham, belajari leksikal, dialek. Bagaimana orang Ibrani, bahasa Ibraniun yang dipakai oleh saudara-saudara kita di Israel, bagaimana Arabiun yang dipakai saudara-saudara kita di Arab. Jadi nggak usah, jangan membuat suatu masalah yang tidak masalah gitu loh. Ya. Oke, aku ulangi. Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah, tentang Allah tanpa ilmu dia, dan hanya mengikuti para setan yang jahat. Mengikuti para setan yang jahat. Nggak pakai ilmu siapa? Ya filosofi itu. Tapi tidak semua filosofi itu setan. Selama filosofinya yang dihasilkan, filosofi itu kan buah pemikiran, tidak bertentangan dengan kitab suci, dengan firman, ya kita terima. Jadi bagaimanapun filosofi itu bukan dilarang. Dia boleh tumbuh dan berkembang, tapi dia harus dikontrol oleh firman. Begitu. Ya. Jadi di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti para setan yang jahat. Aku kemarin sudah jelaskan dari mana pemikiran 100% Allah 100% manusia. Itu dari Apollinaris. Kemudian dibantah oleh Nestorius di Antioquia. Kalau kamu nggak ngerti Antioquia, coba buka Google, buka Antioquia itu di mana? Apa di Hong Kong atau di Turki? Buka. Kan sekarang fasilitas sudah tersedia. Jadi kalau gitu aja kamu permasalahkan nggak tahu, buka Google. Antioquia itu ada di Hong Kong atau di Turki gitu. Jangan-jangan di Afrika sana. Ya, atau di Kutub Utara. Makanya buka Google. Ya. Nah, apa setan, apa itu iblis? Kamu kan sudah aku kasih tahu kemarin. Setan itu apa, iblis itu apa. Jadi ini para setan ini yang sudah mengganggu keesaan Allah yang agung itu. Tuh. Ya, sekarang aku jelaskan lagi. Ini di Quran, sebentar. Ya. Quran surat Luqman. Ini surat 31. Nomor ayatnya 20. Aku sudah pesan ya, kalian harus punya Bible, punya Al-Quran ya. Oke. Suratnya panjang. Aku baca poin yang mau aku bidik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang, dalam kurung, keesaan Allah. Dia bantah keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberikan penerangan. Jelas sekali. Jadi Al-Quran sudah menjelaskan informasi. Nanti ada orang yang membantah Allah itu tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa Alkitab yang memberikan penerangan. Lah kitabnya sudah ada ini loh. Kamu bantah. Aku nggak suruh kamu ke Al-Quran. Enggak. Sudahlah. Aku nggak suruh kamu ke sini, nggak suruh kamu ke sini, nggak. Untuk sementara ke Alkitabmu aja lah. Kamu kan beriman sama Alkitabmu. Nih, kamu kan beriman sama Alkitabmu kan? Ini aja, nggak usah ke Al-Quran, nggak usah. Ini aja baca baik-baik dengan hati nurani dan logika yang kamu bangun. Benar nggak Yesus itu Allah 100% manusia, 100% Allah? Benar nggak? Di ayat mana dia mengatakan bahwa Yesus itu 100% Allah, 100% manusia? Karena berdasarkan Matius yang aku kutip tadi, tidak ada. Petrus ketika ditanya siapa aku ini, dia tidak membagi Yesus menjadi bentuk dan bahan. Tidak. Tidak ada. Yesus, engkau terbentuk dari apa? Kamu bentuknya apa? Bolu kukus, bahannya apa? Tepung terigu gitu. Enggak ada. Enggak ada. Yang namanya kalau dalam bahasa manajemen di breakdown menjadi dua begitu, enggak ada.
Petrus hanya mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Oke? Itu pesan dari aku. Mari kita kembali kepada Alkitab. Sehingga kita mengerti bahwa Allah itu tunggal dan Yesus itu ada utusannya. Seperti dikatakan Yohanes, bahwa inilah hidup yang kekal, yang mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Itu pesan dari aku. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, salah tulis, salah sembarang. Kadang-kadang aku juga salah. Sampai ketemu lagi, renungkan pesanku. Mungkin pesanku saat ini racun bagimu, tapi ketika kau mati nanti, madu yang aku ucapkan. Macamnya kamu mau terima atau mau tolak, itu ada wewenang di tanganmu. Hanya aku mengajak, marilah kembali kepada Allah yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.